Malam, teman-teman. Aku mau bales kata-kata dari satu spiritual kalau bilang kata-kata ngalor ngidul yang diucapkan di YouTube atau di media itu nggak ada gunanya. Kalau kalian nggak punya spiritual, kalau kalian nggak punya rohani, dan kalian nggak punya kebatinan, apalagi punya ilmu yang lebih tinggi lagi, of course kalian akan bilang bahwa apa yang kalian lakukan sehari-hari itu nggak ada gunanya. Baik itu pikiran, kata-kata, perbuatan, niat di hatimu itu nggak ada efeknya. Beda kalau kamu udah sampai ke tingkatan spiritual yang tinggi, ibaratnya kamu udah ngerti apa yang ada pada dirimu itu semua dari Tuhan, punya kekuatan, punya spirit. Dan aku bilang ya, manusia itu semua dipunyai kelebihan, tinggal manusianya itu bisa mengaksesnya atau membukanya enggak. Walaupun ibaratnya kata-kata buruk, pikiran buruk, hati yang buruk, tingkah laku yang buruk, itu juga akan ngefek ke hidup kalian sendiri. Sampai 7 turunan, sampai kapanpun, sampai kalian bisa merubahnya sendiri. Kata-kata, niat dalam hati, pikiran dan perbuatan itu bisa mengubah takdir kalian sendiri. Gak cuma takdir kalian, tapi turunan kalian, 7 turunan, bisa mengubah sejarah, bisa mengubah apa yang dahulu leluhurmu lakukan, sekarang bisa diubah menjadi baik. Kalau kalian mau tahu itu, kalau kalian ibaratnya belajar rohani, belajar spiritual, itu udah bener-bener sampai ke tingkat yang atas, udah yang manunggaling kalau Gusti, yang udah bener-bener kamu menganggap Allah itu ada di dalam setiap kehidupanmu, di setiap nafasmu, di setiap gerakmu itu ada Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Itu yang namanya nur Allah ataupun cahaya Tuhan. Jadi apa yang di dalam hati kita, pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu mampu mengubah, gak cuma mengubah takdir kita, tapi mampu mengubah keturunan kita sampai 7 turunan, sampai kapanpun. Dan itu mampu mengubah dunia ini. Tapi memang mengenal Tuhan itu ya amat berat. Kalau kalian mencintai manusia aja ada pengorbanannya, apalagi mencintai Tuhan. Saya 40 tahun, orang yang saya cintai pergi semua, gak ada. Terakhir saya cuma bilang apa? Oh, semua yang datang itu bukan jodoh buat saya, cuma mampir, cuma ujian. Ada sampai ke titik saya itu, oh mungkin saya ditakdirkan menjadi seorang biksu atau yang lainnya. Tapi saya yakin Tuhan itu akan ngasih yang terbaik kalau kita sudah sampai di puncaknya. Namanya kita mencintai Tuhan itu pasti ada pengorbanannya. Bukan duit, bukan cuman bibir, tapi apa? Pengorbanan hidup kita, dedikasi hidup kita. Sama seperti Siddhartha Gautama, orang-orang leluhur kita yang moksa, mereka korbankan apa? Pengorbanan, mereka meninggalkan duniawi. Sama, saya juga meninggalkan yang namanya orang lain udah hidup bahagia, saya masih kayak begini. Tapi saya bersyukur bahwa apa? Bahwa ini cara Tuhan untuk membimbing saya mengenal Tuhan. Jadi kalau kayak kalian yang baru belajar spiritual terus ngomong apa yang kita katakan, apa yang kita pikiran itu gak ada gunanya, kamu salah besar. Kalau kamu masih belajar ilmu yang kulit, kamu akan ngomong kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah menjiwai, sudah menyatu dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-harimu, maka kamu akan mengerti di setiap nafasmu
Di setiap kata-kata itu akan ada kekuatannya, ada spiritnya dari Tuhan. Dan contohnya saya, kalau saya mau melakukan sesuatu, kadang-kadang saya nggak perlu berkata-kata, tapi saya cukup batin di hati. Kenapa? Batin ini akan terkoneksi dengan Tuhan. Batin ini akan terkoneksi dengan alam. Setiap manusia yang sudah mengenal Tuhannya, maka dia itu akan punya penjaga. Tuhan itu akan ngirimin malaikat buat jaga. Leluhur-leluhur yang udah nggak ada itu bakal jagain. Kenapa? Karena kita sudah seenergi, karena kita udah sejiwa, sudah energi positif. Jadi Tuhan itu nggak bakalan diem aja. Makanya kalian kalau namanya Nabi Muhammad atau Nabi yang lainnya, ketika dizolimi orang selalu ada malaikat. Ya karena mereka udah sampai ke tahap itu. Sama saya juga dijagain. Ketika ada hal-hal buruk atau apapun, bukan saya yang handle, penjaga saya. Mau ada apapun saya akan tahu duluan. Orang mau jahat atau berpikiran jelek atau saya tahu. Kenapa? Karena penjaga udah ngomong, mereka akan bilang. Dan saya ngomong ini jujur, apa adanya. Kenapa? Karena saya mau kalian itu juga belajar mengenal Tuhan. Karena apa? Apa-apa itu datangnya dari Tuhan. Dari kata-kata kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kalau kita mau mengubah takdir kita, anak turun kita yang harus mengubahnya dulu dari pribadi kita ini. Saya juga kayak gitu. Saya belajarnya juga pelan-pelan. Mengubah hati, mengubah pikiran, perkataan yang jelek diubah. Saya belajar itu bukan setahun, 40 tahun. Tuhan itu ngajarin saya. Kalau kalian mau keluarga saya itu masih hidup, saya itu terasing. Sampai detik ini saya nggak punya teman, jauh dari siapapun. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada Tuhan, masih ada Allah, masih ada alam semesta yang selalu menjaga. Apa kebutuhan saya pasti dicukupi. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena manusia kalau bisa bersyukur, Tuhan itu akan ngasih yang terbaik. Kalau kalian mau percaya saya ini masih hidup, mau percaya nggak percaya, nanti kalian itu akan ketemu dengan saya juga. Saya ngomong ini, saya kalau mau mengubah apapun, saya nggak perlu kayak keluarkan, enggak, pakai batin. Batin ini nih yang terkoneksi sama alam, sama orang-orang pilihan Tuhan yang udah dibangunkan jiwanya. Hati-hati yang sudah dikasafnya dibuka, hijabnya dibuka, pasti akan terkoneksi dengan batin, sesama kolbu, dimanapun dia berada. Jadi jangan mencepelekan kata-kata, hati, pikiran, perbuatan itu bisa mengubah takdirmu, mengubah takdir turunanmu, mengubah bangsamu. Itu kalau kalian sudah sampai ke tingkat spiritual, kesempurnaan atau kesucian. Itu nggak gampang. Makanya para nabi, para dewa, para dewi, Buddha itu, biksu, itu kan yang dipegang omongannya, perkataannya yang diijabah, perkataannya yang diamini. Jadi jangan mencepelekan apa ucapan orang. Karena apa? Perkataan seseorang itu tergantung dari orangnya. Kalau orangnya sudah sampai ke tingkat kesempurnaan, kalau sudah sampai ke tingkat kesucian, kata-katanya adalah sabdo dadi, diamini sama Tuhan, diridhoi sama Allah, diamini sebuah makhluk.
Kenapa? Karena yang sudah suci itu akan bertemu dengan yang energinya positif semua. Jadi kalau kalian masih spiritual di tingkat bawah, kalau ngomong hati-hati, di atas kamu masih ada lagi. Makanya saya sering bilang the day, peleburan, alam bergejolak. Karena apa? Karena alam memang memerlukan peremajaan. Setiap siklus kehidupan ini berakhir, itu akan ada namanya alam bergejolak, peleburan. Apa yang gak pantas hidup itu dibersihkan, diganti dengan kehidupan yang baru. Saya itu kalau ngomong gak bakalan bohong. Kenapa? Karena saya juga takut sama Tuhan. Kalau orang gak mau percaya silahkan, tapi jangan nganggep saya gila, sinting, atau saya gak waras, atau halu. Nanti kalau kamu udah kejadian baru kamu nyesel, itu gak ada gunanya. Karena apa? Orang punya spiritual, punya rohani, punya ilmu batin, kegoiban. Kalau ketemu sama orang yang gak punya ilmu itu, pasti disangkanya halu, disangkanya gila, disangkanya gak waras.